Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Leadership Kepemimpinan di pertemuan yang ke-14. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-14 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas materi kepemimpinan, etika, dan tanggung jawab sosial. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Pengertian etika merupakan nilai-nilai perilaku yang ditujukan oleh seseorang atau organisasi tertentu dalam interaksinya dengan lingkungan. Moral diartikan sebagai semangat atau dorongan batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Etika, nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur sikap, tindakan, ataupun ucapannya. Nilai mencakup perangkat hal-hal yang dapat diterima dan hal-hal yang tidak dapat diterima dalam masyarakat. Pengertian-pengertian yang dapat dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar dan kurang benar. Norma secara harfiah dapat diartikan ukuran atau patokan bagi seseorang untuk berperilaku dalam masyarakat. Etika melawan moralitas. Etika, nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau badan atau lembaga organisasi sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungannya. Solomon 1987. Moralitas, nilai-nilai normatif yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang atau suatu badan atau lembaga atau organisasi yang menjadi faktor pendorong untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Moralitas seseorang dapat menjadi faktor pendorong terbentuknya perilaku yang sesuai dengan etika, tetapi nilai-nilai moralitas seseorang mungkin saja bertentangan dengan nilai etika yang berlaku dalam lingkungannya. Prinsip etika: 1. Keindahan, beauty; 2. Persamaan, equity; 3. Kebaikan, goodness; 4. Keadilan, justice; 5. Kebebasan, liberty; 6. Kebenaran, truth. Etika secara umum: 1. Memiliki sikap jujur, optimis, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, demokratis, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan iptek. Mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studi dengan baik.
mampu menciptakan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif, mampu bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ITEK. Etika secara khusus, berpakaian rapi, bersih, sopan, serasi sesuai dengan konteks keperluan, bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, sesuai dengan norma moral yang berlaku. 3. Mengembangkan iklim penciptaan karya iptek yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan. Etika profesi 1, memiliki kepribadian yang tangguh, yang bercirikan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri. 2, memiliki wawasan kependidikan psikologi, budaya, peserta didik, dan lingkungan. 3, mampu melaksanakan praktik bimbingan dan konseling secara profesional. 4, mampu memecahkan berbagai persoalan menyangkut bimbingan konseling. 5, mampu mengembangkan dan mempraktekkan kerjasama dalam bidangnya dengan pihak terkait. 6, memiliki wawasan psikososial, kependidikan, dan kemampuan memberdayakan warga belajar dalam konteks lingkungannya. 7, memiliki pengetahuan tentang hakikat, tujuan, prinsip, evaluasi pendidikan. 8, mampu menerapkan fungsi manajemen dan kepemimpinan pendidikan dalam berbagai konteks. 8, memiliki wawasan tentang filosofi, strategi, dan prosedur pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum untuk berbagai konteks. 9, memiliki wawasan yang luas tentang teknologi pembelajaran. 10, mampu menerapkan berbagai prinsip teknologi pembelajaran dalam berbagai konteks. 10, mampu memecahkan masalah pendidikan melalui teknologi pembelajaran. Dan yang ke-11, mampu mengembangkan dan mempraktikkan kerjasama dalam bidangnya dengan pihak-pihak terkait. Profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Profesi. 1, mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. 2, diandalkan dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama. 3, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. 4, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Ciri-ciri profesi. 1, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. 2, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. 3, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. 4, izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. 5, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Prinsip-prinsip etika profesi. 1, tanggung jawab. 2, keadilan. 3, otonomi. Jenis bidang profesi. Terdapat 2 jenis bidang profesi, yaitu 1, profesi khusus. Profesi khusus ialah para profesional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Contohnya dokter, pendidik atau guru, konsultan, dan lain-lain.
2. Profesi luhur. Profesi luhur adalah para profesional yang melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah merupakan dedikasi atau sebagai jiwa pengabdiannya semata-mata. Contohnya profesi pada bidang keagamaan dan seni. Ciri-ciri khas profesi. Dalam International Encyclopedia of Education terdapat 10 ciri khusus. Ciri khas suatu profesi di kehidupan, yaitu satu, suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas. 2. Suatu teknik intelektual. 3. Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis. 4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. 5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. 6. Kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri. 7. Asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya. 8. Pengakuan sebagai profesi. 9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi. 10. Hubungan yang erat dengan profesi lain. Arti pentingnya etika dalam organisasi. 1. Alasan diperlukannya etika. 2. Manfaat nilai etika. 3. Pola perilaku. 4. Ciri ideal. 5. Etika ideal. Prinsip kehidupan. 1. Etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kejujuran dan integritas. 3. Bertanggung jawab. 4. Hormat pada aturan dan hukum masyarakat. 5. Hormat pada hak orang atau warga lain. 6. Cinta pada pekerjaan. 7. Berusaha keras untuk menabung dan investasi. 8. Mau bekerja keras. 9. Tepat waktu. Di negara terbelakang atau miskin atau berkembang hanya sebagian kecil, masyarakat mematuhi prinsip dasar kehidupan tersebut. Tersebut mayoritas tidak patuh. Manfaat nilai etika bagi organisasi. 1. Kebersamaan. 2. Empati. 3. Kepedulian. 4. Kedewasaan. 5. Orientasi organisasi. 6. Respek. 7. Kebajikan. 8. Integritas. 9. Inovatif. 10. Keunggulan. 11. Kedewasaan. 12. Kearifan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.